Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Bu, Alhamdulillah sehat, sehat luar Bunda. biasa. Ya baik, semoga kabar kita baik semua dan juga teman-teman bisa hadir semuanya di kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu eh, tanggal 1 November 2023, kuliahnya metode pembelajaran satu. Sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Bu Yuni. Silakan kita berdoa dulu. Iya, terima kasih Bunda. Teman-teman, sebelum memulai mata kuliah hari ini, kita berdoa dulu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya. Amin. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Bu Yuni atas yang sudah memimpin doa. Selanjutnya Ibu akan meminta kehadiran teman-teman pada hari ini. Alhamdulillah ya, semuanya hadir. Satu kelas hadir semua ya, ada 12 orang. Ya, terima kasih teman-teman. Materi yang kita bahaskan tentang materi pembelajaran. Apakah teman-teman ada kesulitan tentang materi pembelajaran yang sebelumnya? Ya, ada jenis-jenis pembelajaran, ada pengertian pembelajaran, tujuan dari pembelajaran, kelebihan dan kelemahan dari pembelajaran PAUD. Apakah teman-teman sudah memahami tentang itu? Paham Bu, Ya, mungkin nanti baik. ada sedikit yang ditanyakan. Ya, nanti sekarang kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Ibu izin share screen. Untuk share screen ya sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah Bu. Ya, baik teman-teman, pada yang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang metode pembelajaran PAUD. Untuk ya sebelum ini kita bahas dulu yang sebelumnya, bahwa metode pembelajaran adalah ya sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Nah, selain itu, pemilihan metode yang tepat membuat siswa tidak cepat merasa bosan atau jenuh ketika mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas ataupun di luar kelas. Jadi bahwa metode ini adalah kerja sistematis dan memudahkan untuk guru untuk mengimplementasikan langkah-langkah konkret yang terjadi. Jadi ketika terjadi proses pembelajaran itu menjadi efektif dan tujuan dari pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik. Nah, teman-teman, jadi tujuan dari metode pembelajaran ini selain untuk mencapai tujuan dari pembelajaran, juga untuk lebih memfokuskan ya. Jadi waktunya belajar itu lebih fokus lagi. Nah, kita bahas selanjutnya yaitu tentang ini metode pengajaran dalam proses belajar. Jadi metode-metode ini harus teman-teman pahami supaya nanti bisa melaksanakan pembelajarannya itu tidak membosankan. Jadi kita bisa menggunakan metode-metode ini saat kita melakukan pembelajaran dengan anak-anak. Ada banyak metode, ada metode konvensional atau ceramah, metode diskusi, demonstrasi, ceramah plus registrasi, percobaan, karya wisata. Nah, ini ada sampai 17. Tetapi pada hari ini yang akan kita bahas ya pada hari ini tentang yang pertama adalah metode ceramah plus, ya, terus metode karya wisata dan juga metode role playing atau bermain peran. Nah, pada kesempatan ini teman-teman kita diskusi bagaimanakah pembahasan tentang metode ceramah plus. Ya, apa sih metode ceramah plus itu? Apa tujuannya? Apa kelebihannya? Apa kekurangannya? Termasuk metode karya wisata dan juga metode bermain peran. Nah, nanti kita akan bagi menjadi 3 kelompok ya dari teman-teman yang ada ini. Metode ceramah, boleh ya Ibu, metode ceramah itu nanti sama Bu Eli ya, yang jadi pemegang atau ketuanya yang memimpin di grupnya itu.
Terus untuk metode karya wisata oleh Bu Juju sebagai ketuanya, dan untuk metode bermain peran atau role playing oleh Bu Ika. Nah itu nanti teman-teman akan membentuk kelompok-kelompok juga ya dengan anggotanya. Nah itu. Nah eh, mungkin selanjutnya kita bahas dulu sebentar mungkin ya tentang metode. Ya kita ke metode ini dulu. Ya ini yang akan kita bahas tentang metode ceramah plus, karya wisata dan juga bermain peran. Untuk metode ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yaitu metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Jadi sehingga metode itu lebih menarik untuk anak-anak. Misalkan ceramah dengan tanya jawab atau ceramah dengan praktek gitu dikombinasikan. Selanjutnya metode karya wisata. Karya wisata itu boleh ya, pokoknya yang penting kita keluar dari area lembaga, bisa tidak selamanya ke tempat-tempat yang mewah gitu, keluar misalkan kita ke stasiun gitu atau ke taman gitu ya, itu boleh juga. Nah menurut Muslihat dan ya dari Nurfiana Deni, bahwa karya wisata merupakan salah satu metode pembelajaran di PAUD yang dilaksanakan dengan cara mengamati dunia sesuai dengan kenyataan yang ada secara langsung. Nah pengamatan ini diperoleh atau dirasakan melalui panca indera, seperti ketika kita melihat pemandangan atau melihat kolam renang, mendengarkan lagu, pengecapan, ketika kita ada hal-hal yang dinikmati dan perabaan. Jadi ini karya wisata itu akan merasakan panca indera kita ya. Selanjutnya mengenai role playing. Nah ini ya, role playing atau bermain peran adalah bentuk metode pengajaran dengan mendramakan ya atau memerankan cara bertingkah laku orang atau tokoh yang akan diperankan, di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan dan mendramakannya. Nah, ini jadi bermain peran itu ada makro dan ada mikro ya. Ini menurut Kartini tahun 2017. Nah itu teman-teman sekilas tentang materi hari ini. Nah nanti kita berdiskusi, teman-teman nanti setiap ketua akan membahas tentang pengertiannya, tentang tujuannya, tentang kelebihan dan kekurangannya. Jadi nanti supaya teman-teman ketika nanti mengimplementasikan di sekolah masing-masing atau di lembaga bisa mengkombinasikannya sehingga anak-anak merasa senang, merasa bahagia, merasa nyaman dengan metode yang kita lakukan. Silakan sekarang kita bagi dulu ya. Ibu mungkin bisa stop dulu share screen-nya supaya kita bisa bersama-sama dulu. Ya, teman-teman tadi sudah Ibu bagi ya kelompoknya. Mungkin Bu Eli ya dengan anggotanya bisa komunikasi, misalkan membicarakan tentang tadi ya metode ceramah plus. Nah, jadi nanti dikombinasikan dengan apa? Itu boleh di ini ya dirumuskan dengan teman-teman. Kepada Ibu Eli dipersilahkan untuk mempresentasikan. Selamat malam Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mau membacakan PPT tentang ceramah plus dan adapun kelompok saya yaitu dengan Ibu Ai Fitriani, Ibu Eja Parida, dan Teh Siti Nur. Berikut metode ceramah plus yaitu metode ceramah plus adalah metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode lainnya. Metode ceramah plus dibagi ke dalam 3 macam metode. Yang pertama yaitu metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Sebagai contoh dari metode ceramah plus tanya jawab dan tugas yaitu bisa menggunakan metode ceramah dengan menguraikan materi secara sistematis dan menarik, kemudian melibatkan siswa dalam sesi tanya jawab untuk memperjelas pemahaman mereka. Setelah itu kita bisa memberikan tugas kepada siswa untuk menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks proyek. Metode ini membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan praktis siswa. Bu Yuni masih yang tadi, Bu. Oh, maaf. Yang kedua, metode ceramah plus diskusi dan tugas. Metode contohnya untuk metode ceramah plus diskusi dan tugas yaitu kita bisa memulai dengan sesi ceramah untuk menyampaikan materi inti. Setelah itu, berikan waktu untuk diskusi di mana peserta atau siswa dapat bertukar pendapat dan mengajukan pertanyaan.
Dan setelah itu berikan tugas kepada siswa untuk menerapkan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata atau untuk membuat proyek terkait. Metode ini membantu siswa memahami materi dengan lebih baik melalui interaksi langsung dan penerapan praktis. Dan yang ketiga, metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Contohnya yaitu dengan jika kita mengajar cara membuat kue brownies misalnya, kita bisa memulai dengan ceramah tentang bahan-bahan dan langkah-langkahnya. Kemudian tunjukkan secara langsung bagaimana membuat adonan dan memanggangnya. Setelah itu biarkan peserta atau siswa mencoba membuat adonan sendiri di bawah bimbingan kita, sehingga mereka dapat melatih keterampilan langsung. Next, Bu Yuni. Kelebihan metode ceramah plus yaitu yang pertama, kelas lebih aktif karena anak tidak sekedar mendengarkan saja. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya, sehingga guru mengetahui hal-hal yang belum dimengerti oleh siswa. Yang ketiga, guru dapat mengetahui sampai sejauh mana penangkapan siswa terhadap segala sesuatu yang diterangkan. Next. Next, Bu. Kelemahannya metode ceramah plus yaitu yang pertama, dengan tanya jawab kadang-kadang pembicaraan menyimpang dari pokok persoalan. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih banyak. Yang ketiga, sistem pembelajaran anak lebih ke arah hafalan atau rote learning. Next, Bu. Kesimpulan dari metode ceramah plus, pengajaran dengan metode yang efektif dan menyenangkan akan menghasilkan tujuan pembelajaran yang optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan waktunya, izinkan saya memaparkan materi mengenai metode pembelajaran PAUD, metode role playing. Lanjut Metode role playing adalah bentuk metode mengajar dengan mendramakan atau memerankan cara bertingkah laku orang atau tokoh yang akan diperankan, di mana para murid diikutsertakan dalam memainkan peranan dan mendramakannya. Kartini 2007. Karakteristik dari pengertian tersebut adalah dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari metode role playing, yaitu membutuhkan tempat yang luas untuk melaksanakannya atau di luar ruang kelas. Siswa akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran karena siswa ikut berpartisipasi melalui peran yang dilakoninya. Siswa juga diberi kebebasan untuk pengembangan imajinasinya. Tujuan dari metode role playing adalah: 1. Melatih anak-anak agar mereka mampu menyelesaikan masalah-masalah sosial psikologis. 2. Membagi pengalaman dan menarik generalisasi. Yang ketiga, menerangkan suatu peristiwa yang di dalamnya menyangkut orang banyak. Manfaat metode role playing adalah memberi kemudahan bagi siswa untuk menguasai materi yang sedang dipelajari. Kedua, cocok digunakan kelas besar. Ketiga, dapat memberi kesenangan pada siswa. Keempat, melatih siswa untuk lebih percaya diri. Melatih siswa untuk bekerja sama dengan temannya. Terakhir, melatih siswa untuk berpikir dan bertindak kreatif. Kelebihan model pembelajaran role playing menurut Jamarah tahun 2010 antara lain: 1. Siswa dapat melatih diri untuk memahami dan mengingat isi bahan yang akan didramakan. 2. Siswa menjadi terlatih untuk berinisiatif dan berkreatif. 3. Bakat yang ada dalam diri siswa dalam bidang bermain peran dapat dipupuk sehingga memungkinkan berkembangnya seni drama dari sekolah. 4. Melatih kerjasama antar pemeran drama sehingga dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya. 5. Siswa memiliki kebiasaan untuk menerima dan berbagi tanggung jawab dengan sesamanya. 6. Bahasa lisan siswa dapat dibina atau dilatih menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain. Kelemahannya antara lain dari metode pembelajaran role playing adalah:
Satu, tidak semua siswa dapat terlibat dan memiliki pengalaman bermain drama, sehingga dikhawatirkan mereka menjadi kurang kreatif. Yang kedua, membutuhkan waktu yang panjang, baik untuk persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pelaksanaan pertunjukan. Padahal waktu pembelajaran sangat terbatas. Yang ketiga, memerlukan tempat yang cukup luas dan memadai. Sedangkan ukuran ruangan kelas relatif kecil sehingga menjadi kurang luasa dan kurang bebas. Keempat, kelas lain bisa saja terganggu oleh suara pemain dan para penonton tidak bertepuk tangan atau berteriak memberi dukungan, apresiasi, dan sebagainya. Langkah-langkah metode pembelajaran role playing. Pertama, persiapan atau pemanasan. Yang kedua, memilih pemain atau pemeran drama. Ketiga, mendekorasi panggung atau ruang kelas. Keempat, menunjuk siswa menjadi pengamat atau observer. Kelima, memainkan peran. Keenam, diskusi dan evaluasi. Ketujuh, bermain peran ulang. Kedelapan, diskusi dan evaluasi. Kesembilan, berbagi pengalaman dan menyimpulkan. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan beberapa pengertian role-playing di atas, maka dapat disimpulkan bahwa model role-playing adalah model pembelajaran dengan menugaskan siswa untuk memerankan suatu tokoh yang ada dalam materi atau peristiwa yang diungkapkan dalam bentuk cerita sederhana yang telah dirancang oleh guru. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dari kelompok metode role playing. Saya kembalikan lagi ke Bunda. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika yang sudah memaparkan materi tentang role playing atau bermain peran. Metode ini sangat bagus ya untuk digunakan di lembaga karena metode ini membuat anak-anak menjadi aktif ya, jadi sangat bermanfaat untuk perkembangan anak. Selanjutnya teman-teman nanti ada kuis juga yang akan Ibu sampaikan terkait dengan pembelajaran hari ini, bahwa metode pembelajaran ini harus teman-teman pahami ya, ada banyak sekali metode dan metode-metode ini bisa digunakan di lembaga sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita bisa menggunakan metode ini waktunya bisa diprogram ya, kapan menggunakan role playing, kapan menggunakan metode karya wisata dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, Ibu aku memberikan tugas seperti biasa ya dari metode ini yang teman-teman sudah diskusikan dan sudah kita bahas beberapa metode. Nanti akan Ibu bagikan tugas-tugasnya dan teman-teman nanti membuat video ya, video bagaimanakah video tentang metode yang teman-teman tugaskan. Jadi setiap mahasiswa membuat video dan nanti bisa di-upload di YouTube ataupun di media sosial lainnya. Selanjutnya Ibu mau ini dulu ya, share screen dulu, izin. Nah, teman-teman ini ada kuis ya, sebenarnya udah dibahas ya sebelumnya. Nah, apakah sudah terlihat kuisnya? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, sebentar. Ya, karena belum share screen ya. Baik, sebentar. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Ya, teman-teman, ini ada kuis ya. Boleh nanti yang bisa menjawab. Oke, disampaikan ya. Yang pertama kuisnya adalah, apa pengertian dari metode pembelajaran Pak Udi yang selama ini kita bahas bersama-sama? Silahkan, ada yang mau menjawab? Boleh? Yuni, Bu. Oke, silakan Bu Yuni Ya, dan teman-teman bisa. Oke, silakan saling berdiskusi. menurut yang Yuni pahami, metode pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran untuk anak PAUD
adalah cara yang digunakan guru atau pendidik dalam menyajikan materi kepada peserta didik, yaitu anak yang berumur di bawah 6 tahun untuk mencapai kemampuan yang mumpuni, Bu. Ya, baik. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan terkait dengan metode pembelajaran. Jadi metode ini memang benar, jadi digunakan di lembaga ketika kita mengajar. Jadi metode apa sih yang akan dipakai saat kita mengajar di hari tertentu gitu. Jika sudah dipahami teman-teman tentang metode ini, jadi memang semua metode tujuannya adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, gitu ya. Beda dengan model, dan metode ini adalah lebih spesifik lagi. Baik, selanjutnya terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Selanjutnya terkait dengan materi hari ini, apakah ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran ceramah plus? Silahkan, seperti tadi sudah disampaikan materinya. Bu, saya Imas. Bu. Boleh, Nang Imas silahkan. Ya, Nang Imas kemana? Kayaknya ini ya. Kupensal kayaknya. Sinyal mungkin, Bu. Apa yang lainnya boleh? Ini ceramah plus itu metode pembelajarannya. Yang lain mungkin Umi, bisa Umi? Atau Neng Wina? Ada Neng Wina? Iya Bu, boleh Bu. Ya, boleh. Silakan ya. Tentang metode pembelajaran ceramah plus. Menurut yang ya, makasih Bu. Menurut yang saya pahami, metode ceramah plus yaitu metode pengajaran yang menggunakan lebih dari satu metode, yakni metode ceramah yang dikombinasikan dengan metode-metode lainnya. Misalkan metode ceramah plus tanya jawab dan tugas. Kemudian metode ceramah plus diskusi dan tugas, dan metode ceramah plus demonstrasi dan latihan. Mungkin itu. Ya, baik teman-teman. Apakah ada yang mau menambahkan? Atau sudah cukup? Ya, karena ada plusnya, jadi metode ini digabungkan atau di blended ya dengan metode lainnya, sehingga ini akan lebih menarik lagi untuk anak-anak, akan lebih kreatif lagi. Baik, selanjutnya untuk teman-teman, ada yang paham nih tentang metode karya wisata mungkin? Silakan. Ini metode yang menyenangkan ya bagi anak-anak ataupun bagi gurunya. Silakan, Bu Ibu Eja. boleh aja menjawab Bu. Boleh, silakan. Ya, Ibu, metode pembelajaran karya wisata kalau yang Eja tahu adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajak siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah atau mempelajari, menyelidiki sesuatu dengan cara menggunakan penglihatan, pendengaran, pengecapan, perabaan maupun pembauan, Bu. Baik, ada yang mau menambahkan? Jadi karya wisata itu memang metode yang disenangi oleh anak-anak maupun orang tua ataupun guru, karena metode ini melibatkan panca indera ya, perabaan dan lain-lain. Semua indera ini menikmati gitu ketika ada di tempat karya wisata. Jadi ketika kita mengadakan karya wisata, tetap ya itu di situ harus ada pembelajaran yang disampaikan kepada anak-anak kita. Baik, selanjutnya untuk metode selanjutnya ada yang bisa menjawab untuk metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Itu bermain peran. Boleh silakan. Iya Bu, saya izin menjawab Bu. Boleh. Oke, Bu Juju. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pemahaman saya tentang metode pembelajaran role playing atau bermain peran adalah suatu kegiatan bermain peran yang diperankan oleh peserta didik. Bermain peran memiliki fungsi untuk mengeksplorasi skill pemecahan masalah dan tingkah laku dan mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang berbeda. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Terima kasih Bu Juju. Apakah ada yang menambahkan teman-teman dari ketiga metode ini? Nah, dari ketiga metode ini,
ada metode ceramah plus, ada metode karya wisata, dan juga metode role playing ini. Menurut teman-teman nih, dari ketiga metode ini, manakah yang paling menarik untuk diimplementasikan kepada anak-anak kita? Role playing, Bu. Ya wisata. Iya, role playing sama Iya. karya wisata Menurut Bu kayaknya ya. Yuni, ya menurut Bu Yuni role playing. Jadi kan yang namanya role playing itu ada dua, ada role playing apa namanya makro dengan mikro. Jadi kalau makro itu benar-benar anak-anak seperti kenyataan gitu. Jadi ketika masak ya masak benar gitu, ada kompornya gitu, kuali dan lain-lainnya itu asli gitu. Tapi kalau yang mikro anak-anak hanya menggunakan apa ya miniaturnya aja gitu, nggak benar-benar gitu. Nah yang tadi gitu. Jadi itu memang bagi anak-anak pasti mereka akan anteng menarik gitu ya dengan metode ini. Karya wisata juga menarik. Nah, Iya. jadi menurut teman-teman yang menarik itu dua atau semuanya juga menarik? Semuanya Semuanya menarik. juga menarik, Bu. Semuanya menarik ya. Semuanya menarik. Tapi kalau untuk Ya, anak-anak itu kayaknya ada lebih ke karya Anak-anak wisata. yang lebih menariknya itu bermain Karya peran sama wisata. karya wisata pun. Karya wisata. Ya. Paling senang sekali. Karya wisata mah Bu Hadi, bikin ibu gurunya bermain happy peran, juga ya. ya. Kalau karya wisata mah bahagia banget gitu ya. Gitu. Bahagia. Ya baik teman-teman, Orang tuanya alhamdulillah bahagia. materi hari ini sudah Ibu sampaikan terkait dengan metode pembelajaran yang kita bahas tentang ceramah plus, karya wisata, dan role playing. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman dan nantinya bisa diimplementasikan. Dan mungkin nanti ada teman-teman boleh kita mencari beberapa artikel di Google Scholar dan untuk itu di review gitu. Ada nggak tuh di Google Scholar itu artikel tentang metode-metode ini. Jadi nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, selanjutnya teman-teman ada beberapa kata motivasi ya atau motivator untuk teman-teman semua ketika kita menjadi mahasiswa. Jadilah mahasiswa yang berani bermimpi besar. Jadi mimpinya itu harus besar, harus tinggi gitu. Karena hanya dengan mimpi besarlah kita bisa mencapai hal-hal yang luar biasa. Bermimpilah suatu hari nanti saya ingin menjadi asesor, saya ingin menjadi dosen, saya ingin menjadi profesor, nggak apa-apa itu. Nah, nanti mudah-mudahan suatu hari nanti bisa tercapai. Selanjutnya, tantanglah dirimu sendiri untuk terus belajar dan berkembang. Jadi diri kita itu diajak untuk terus belajar, terus berkembang. Karena pendidikan tidak hanya berhenti di bangku kuliah. Dan jangan takut untuk gagal, karena kesuksesan tidak akan datang tanpa adanya kegagalan dan pengalaman belajar. Jadi teman-teman, kita harus punya mimpi yang tinggi, kita punya cita-cita yang tinggi bahwa setelah kuliah ini kita akan lebih sukses lagi. Amin. Itu ya kata motivasinya teman-teman. Dan untuk materi selanjutnya mungkin kita akan membahas materi-materi lain, misalkan materi inquiry, materi problem based learning, dan lain-lain. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengakhiri materi pada hari ini, mungkin kita mari bersama-sama untuk membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Ya, jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Jika sudah dipahami untuk materi ini, Ibu akan tutup. Apakah ada yang ingin tanyakan? Atau sudah cukup? Kalau Yunis cukup bisa dipahami, Bu, materi-materinya. Tinggal Iya, Bu, nanti sama. implementasi di lembaga masing-masing. Ya, benar sekali. Nanti jadi materi-materi ini mohon untuk diimplementasikan di lembaganya masing-masing. Terkait dengan video, nanti Ibu tunggu ya teman-teman semua. Untuk kesempatan ini, karena memang waktu sudah cukup juga, sudah waktunya emang berakhir, Ibu tutup pada kesempatan ini. Bisa bilang Fastabiqul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bunda, waktunya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih.